musim hujan kayak sekarang. Untungnya sekarang ada teknologi yang membuat petani garam bisa memanen garam sepanjang tahun tanpa terpengaruh oleh cuaca. Kualitas garam yang dihasilkan juga lebih baik loh. Mantap! Yuk kita kemon. Tambak garam ini beda dari yang biasanya loh teman-teman. Panen garamnya di dalam rumah Krisma. Tujuannya supaya air laut yang ditampung dan kena hujan. Jadi saat musim hujan pun petani garam bisa tetap panen. Selain itu, plastik ultraviolet dengan bentuk prisma ini panasnya lebih stabil dan tahan angin. Alat petaninya dengan rumah prisma ini dalam 1 tahun bisa menghasilkan garam 5 kali lipat dibandingkan dengan tambak garam yang biasanya. Hebat kan? Nah, yang penasaran? Yuk kita ikuti cara bikin garam di dalam rumah prisma ini. Mulainya dari sini nih. Air laut sengaja dialirkan menuju bumper atau penyimpanan air. Di sini airnya disebut dengan istilah air muda. Kemudian air muda dipompa menuju kulir agar kotoran mengendap dan air menjadi lebih bersih. Setelah dari kulir, baru deh air yang sudah bersih. Nah, ini kira-kira bangunannya berbentuk apa? Kalian tahu nggak? Lebih tepatnya berbentuk prisma. Nah, jadi di Indonesia itu tadi kan katanya masih kekurangan alat untuk memproduksi garam. Jadinya petani garam di Indonesia itu berinovasi untuk mengeringkan air lautnya itu menggunakan prisma. Kenapa sih menggunakan prisma? Masuk Karena prisma ini kan ada ininya ya, ada atapnya kan? Ya, Bu. Nah, kalau dijemur biasa kan nggak ada atapnya. Nah, oleh sebab itu dibuat bangunan prisma ini. Di prisma itu ada atapnya. Jadi kalau misalnya hujan, air lautnya itu nggak tercampur sama air hujan. Kalau bentuknya nggak prisma gimana? Gak apa-apa, yang penting tetap ada atapnya. Terus bahannya ini harus bahan yang bisa menyerap sinar matahari. Paham? Paham, Bu? Oke. Nah, di sini kalian bisa menggunakan salah satu aplikasi yang ada di Play Store. Itu ada aplikasi Zatung dan Dayapura yang bisa di-scan ya buat dipelajari lebih dalam tentang apa itu. Unsur, kenapa ada Dayapura? Ya, Bu. Ya, bisa di-scan dulu ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Nah, terus pada pembelajaran kali ini tuh Ibu juga sudah menyediakan Google Classroom. Di sana ada bahan ajar yang bisa kalian akses. Jadi untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan materinya setelah kalian mengerjakan LKPD. Jadi untuk pengerjaan LKPD-nya kalian itu menginput data sendiri dari bahan ajar dan aplikasi yang telah Ibu sediakan di Google Classroom ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang Google Classroom-nya di-scan dulu formatnya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang adalah waktunya untuk pengerjaan LKPD. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Jadi, untuk kelompoknya Mbak Nanda, ini kelompok 1. Terus kelompoknya Mbak Berliana, ini kelompok 2. Setuju? Setuju. Oke. Sekarang di-scan dulu LKPD-nya. Scan dulu ya. Sudah? Sudah atau belum? Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Bisa? Bisa, Bu, bisa. Sebentar, Bu, sebentar. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke, sebentar ya. Tampilannya apa seperti ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi kan ada 2 kelompok ya. Kelompok 1 itu nanti mempresentasikan tentang problem statement, jadi tentang
bagaimana sih garam itu dapat dipisahkan dari air laut? Lalu setelah itu ada soal uraian dari kelompok 1 yang nanti akan dipresentasikan, yaitu soal ini cuma ada 2. Ada nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya untuk kelompok 2 itu mengerjakan soal yang tulisan ganda. Ada nomor 1 sampai banyak sekali. apa-apa kan kita belajar. Hanya bermain. Iya kan bedanya nih, belajar sambil bermain. Kalau salah gimana, Bu? Gak apa-apa. Kalau cuma kata-kata itu. Gak apa-apa kalau salah, gak bakal gigit. Aduh, aku mau digigit, Bu. Gak boleh ya. Sekarang ibu kasih waktu kalian untuk pengerjaan LKPD-nya 10 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, jika ada yang dibingungkan bisa langsung ditanyakan ya. Siap, Bu. Bisa? Ini kan baru baca soalnya. Gimana? Ya, ini kelompok berapa tadi? Ayo, Kelompok berapa? 1, Bu. Ya, kelompok 1. Tadi ya, tidak boleh seperti itu ya. Itu tidak Iya, nggak boleh. Memang dia nakal, Bu. Nggak boleh ya. Nah, ini jawabnya dari penjelasan video tadi. Oh, garam tadi ya, Bu ya? Ya, pembuatan garam. Ini kelompok berapa tadi? 2. Ya, nanti kelompok 2 mendengar yang mana tadi kata Ibu? Yang baru itu Iya, betul sekali ya, pilihan ganda. Oh, minat ganda berapa tuh? Ayo. Bisa di zoom, diperbesar biar nggak kena semuanya. 3. Iya, kalau pilihan ganda tinggal diklik, kalau yang uraian tinggal diketik. Oh iya. Bisa nggak yang uraian? Bisa, Bu. Tinggal diketik aja, Bu. Oke. Nanti kerjasama ya satu kelompok ya. Iya, Bu. Nanti disiapkan yang presentasi masing-masing kelompok 1 orang saja, oke? Oke, Bu. Nanti pengerjaannya, pengisiannya disesuaikan sama yang ada di aplikasi sama buku aja. Baik, Bu. Nanti Ibu kasih penjelasannya ya, Bu. Sudah? Sudah. Oke, yang pakai baju kelompok berapa? 1 atau 2? 1 dulu. Oke, 1 dulu. Ayo silakan kelompok 1. Iya, Bu Ardiza. Bu Ardiza pintar loh, Bu. Wow. Pasti setiap ibu ngajar pasti Ardiza ya yang maju. Iya, besok gantian ya yang lain ya. Iya, Bu, nggak mau itu, Bu. Iya. Iya, ini ditunggu. Ya, besok-besok temennya yang lain aja yang maju ya. Ayo, Kasih hadiah, Bu. ya nanti dikasih hadiah dari semester. Lamaan, Aduh, Bu. hadiahnya buat lebih spesial. Kan udah jangan lupa. Nanti kalau lupa tagih aja yang ibu ya. Sudah bersiapkan. Berhasil, Bu. Ayo, nanti dijawab dulu. Jadi pertanyaannya bagaimana garam dapat dipisahkan dari air laut? Garam dapat dipisahkan dari air laut melalui proses penguapan atau disebut sebagai evaporasi. Nah, langkah-langkahnya pertama itu air laut ditampung dalam wadah terbuka seperti kolam atau baki yang lebar. Kemudian air dibiarkan untuk menguap di bawah sinar matahari. Proses ini bisa memakan waktu beberapa hari tergantung pada panas dan kelembapan udara. Setelah itu, air menguap garam akan tertinggal di dasar wadah sebagai kristal padat.
Kemudian garamnya dikumpulkan dan dikeringkan agar siap digunakan atau diolah lebih lanjut gitu. Ya. Kelompok 2 apakah sama jawabannya? Kelompok 2? Sama, Bu. Ya, sama. Jadi apa namanya pembuatan air laut itu menggunakan proses apa? Evaporasi Ya, evaporasi atau penguapan. Jadi membutuhkan apa? Sinar matahari. Iya, sinar matahari. Apakah dalam satu hari bisa selesai? tidak harus beberapa hari. Harus puasa. Iya, betul sekali kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya Alura ya. Yang dimaksud unsur itu merupakan jenis zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana lagi. Kalau senyawa itu jenis zat tunggal yang terdiri dari 2 unsur atau lebih sehingga dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Iya. Sama kelompok 2 jawabannya? Sama. Oke, jadi benar ya dijelaskan oleh Mbak Aziza. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Aziza. Dia kan sudah Nanti ya, di semester tapi harus konsisten. Selanjutnya kelompok 2, silakan siapa? Oh ya, silakan. Sudah selesai semua nomor 1 sampai nomor 8? Sudah, Bu. Sudah. Langsung dijawab, Bu. Iya. Ada soalnya. Dibaca soalnya dulu dong. Ini pernyataan yang benar
berlebih zat yang bercampur sama tadi kata yang bilang ada buah, ada santan, ada es dan lain-lainnya. Zat penyusunnya itu tetap mempertahankan sifat aslinya, terus dapat dipisahkan dengan secara fisik. Nah, campuran itu terbagi menjadi dua. Ada campuran apa? Homogen itu zat penyusunnya tercampur rata sehingga tidak ada endapan, sedangkan heterogen itu penyusunnya itu tidak tercampur rata sehingga ada endapan. Contohnya homogen apa? Air garam, air kopi. Kopi itu heterogen karena ada endapan di dalamnya. Ya. Sampai sini apa?
Sudah. Rizky? Sudah. Ayo Bu, cepetan Bu. Ayo Bu, mau pulang. Mendung. Cepat. Bu, mama saya sudah dijemput Bu. Mama sudah dijemput. Saya mau beli es campur. Mana nih Bu nggak ada? Yang Beli satu. sih Bu yang jelek. Kita Oh, mau sinyalnya. Ayo, Kita sudah join Bu. coba di-scan lewat situ Bu. Coba harus. Tapi udah join ya. Dika ada Dika Bu. Di sini banyak. Ini ada di bawah, Nak. Mana? Itu ada di bawah. Oh, join lagi berarti. Kalau yang nggak bisa coba keluar lagi, join lagi. Itu Bu kodenya, anunya, Oh iya barcode-nya. benar berarti. Join lagi. Coba yang nggak bisa ini. Sebentar Bu. Cepat ya. Bisa? Sudah, yang sudah bilang sudah, yang belum bilang belum. Sudah. Oke, tinggal Kak Ida ya. Ayo Nak Ida, kontaknya Nak. Kamu jangan nakal. Sudah. Don. Tidak Bu. Sudah. Sudah siap. Ini soalnya ini ya. Berapa 4? Ya. Yeay. Ini lumayan sulit. Jadi kalian harus benar-benar memahaminya ya. Baik, Bu. Jangan terburu-buru mengerjakannya. Sudah siap mulai? Oke. Ini menggunakan logika. Berpikir secara analogi. Wow.